Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kemarin malam saya berangkat bersama Pak Ade ya di 345 dengan driver Pak Alek. Sepanjang perjalanan Pak Ade menerima berbagai pesanan ya, baik penumpang maupun barang bawaan. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Karangpucung Priok ini makin dikenal orang dan makin diperhitungkan ya. Ini juga terbukti dengan penumpang yang sekarang itu lebih dari separuh bangku terisi ya. Oke teman-teman, ini sampai di Ciopat, kita kontrol dulu ya. Ini ada 3E189 Karangpucung Bekasi, ada orang penumpang yang sudah menunggu dari tadi. Kalau kata Pak Ade sih ya, kalau yang Karangpucung ini, yang Karangpucung Bekasi ini memang selalu penuh. Pak Alex juga bilang seperti itu ya. Saya bilang kalau yang namanya Karangpucung Bekasi itu memang sejak dahulu kala sudah ada, jadi orang itu sudah kenal duluan gitu ya. Beda dengan Karangpucung Priok yang pertama dulu dikenalkan terus enggak lagi, terus sekarang diperkenalkan lagi dan jadwalnya masih belum fix ya, kadang berangkat kadang enggak ya, walaupun ya gimana ya, kondisi ya, kondisi memungkinkan, walaupun armadanya ada 4 ya. 1525 ya. 1526 itu Eji. Iya, punyanya itu Pak Arda. Punya Arda NX itu awal NX bos itu. Oh iya tak? Itu pertama ada Dinamo 2 itu mobilnya Arda itu. Oh. Pertama keluar tuh di Dinamo 2. Sebelum Arda itu masih di Dinamo 1. Itu NX asli itu. Pertama keluar NX Dinamo 2. Lainnya mah belum, 71 aja belum, 71 masih belum tuh. Masih Dinamo 1. NG berarti. Oh, kayak fokus. 14 nggak ada mandek-mandeknya di situ. Mau di mana? Mandek dulu. Nah kita memasuki Ciamis ya, ini terminal Ciamis, Ciamis. Pak. Oh iya, kalau teman-teman ada yang tahu Kalau siang apa ada sih yang- nama bis dari grup Putra Mulia yang melayani dari Iya. Sidarja kalau nggak salah ya, atau Kawanganten menuju Jakarta, yang beroperasi waktu itu sekitar tahun 2018. Silahkan di komen ya teman-teman ya. Nah ini kita melaju kencang ya dari arah Ciamis menuju ke Gentong. Ini nggak kagok-kagok lagi ini Pak Alek ya, agak langsam lumayan ya, responsif itu ya. Cuma saya lihat terlalu berani beliau ini kalau overtake gitu ya, sampai ada di klakson panjang mobil yang sudah keluar dari jalur dan berada separuh bodi di bahu jalan ya, sampai berhenti ya. Ya bolehlah asal perhitungan matang ya. Masih terdengar kriat-kriat ya, ya maklum ini masih pakai shock breaker spring ya, suspensi spring ya. Dan ini bodi dari 1525, bodi awal bukan bodinya ya, sasis awal 1525. Sudah elektrik tapi belum full elektrik ya. Dan kita ada di tanjakan Gentong ini. Tadi Pak Ade terlalu berani mengambil kanan, sementara di depan itu rombongan kendaraan yang cukup banyak sehingga agak tersendat, dan kita ambil sisi kiri untuk nanjak menyalip sebuah truk yang keberatan muatan ya. Tampak lengang ini malam ini ya, beda dengan malam-malam sebelumnya yang selalu macet di daerah sini.
Nah, gelap sekali kan karena ini lampu penerangan nggak ada. Saya juga heran dulu itu di sepanjang jalan ini ada lampu penerangan bertenaga surya lah, itu ada tiangnya saja ada ya, tapi lampunya nggak ada. Ini perlu jadi perhatian bagi pengelola penerangan jalan umum ya. Saya nggak tahu dulu yang masang siapa ya, SDM atau siapa. Cuma emang harus ada pengawasan karena beberapa waktu juga sering saya lihat itu kalau nggak akinya hilang, kotaknya terbuka, atau mungkin juga lampunya hilang dan panel suryanya juga sirna gitu ya. Tentu itu bukan kejadian alam ya, itu mungkin jadi perhatian untuk kita semua. Nah, ini jelang di tanjakan gentong yang selanjutnya ya, lumayan padat ini masih satu arah yang di lingkar gentong, dan kita ambil sisi kiri. Kita agak jengkel dengan mobil yang kecil itu tadi karena kita tunggu dia geser kanan di saat kosong nggak berani, dan malah mau bergeser kiri sedangkan kita ada di sebelah kiri. Tapi ya namanya di jalannya semua harus menghormati karena semua punya hak. Nah, di depan itu ada Kijang Krista yang sepertinya gencar sekali melahap tanjakan ya, seperti tak ada trouble gitu ya. Juga ada kendaraan kecil lainnya. Tanjakan sudah hampir selesai untuk etape lingkar gentong. Ada sebuah bis pariwisata yang sepertinya mengalami trouble ya, atau mungkin butuh pendinginan ya. Juga orang-orang sudah mulai khawatir karena ada kejadian kecelakaan di Ciamis ya, di Panimbangan kalau nggak salah ya, kemarin itu yang Pandawa. Karena kalau dibaca dari beritanya, dari kisah-kisahnya, kronologinya itu karena remblong ya. Nah, mungkin kendaraan-kendaraan yang akan jalan itu perlu cek kelayakan dan kesiapan ya, baik mekanik maupun personelnya. Nah, ini kita ada di belakang bis pariwisata yang Kepayahan ya, dan kita diasapin tebal sekali teman-teman ya. Ini sudah mikir ini bis ini kenapa ya, deg-degan kita ya, tapi ternyata enggak, ternyata dia lancar sampai di Kadipaten. Nah, ini kita sudah mencapai jalan Kadipaten menuju arah Malangpong. Bis pariwisata itu masih ada di depan kita dan nampaknya lancar-lancar saja. Kita nggak tahu kenapa yang arah sebaliknya ini padat sekali. Nah, itu teman-teman, di sini kita ketemu Sinar Jaya. Nah, ini antrian setelah Malangpong menuju ke arah mana ya? Setelah Malangpong Lewo ya, Lewo ya. Ini Lewo, kemudian Limbangan. Cukup tersendat karena ada kendaraan yang tidak bisa melaju lebih cepat lagi, sedangkan di depannya masih banyak celah. Sebuah Greco ya, Great Corolla, agak sedikit makan marka jalan karena ingin menyalip tapi belum ada kesempatan. Pukul 22 ya, 22 apa 23 ya, pukul 23 ini. Ini masih ada di jalur Garut Limbangan, malah kena macet kita di sini ya teman-teman ya. Di depan sana nampak ekornya sebuah bis Gapuraning Rahayu R182.
Nah, kita agak ketinggalan ya tadinya karena ada suatu hal. Nah, kita coba mengejar. Suatu hal itu adalah kesiapan untuk nanjak yang agak terlambat. Jadi untuk narik gasnya itu harus pelan-pelan ya. Karena ini ya, Mercedes-Benz, RPM-nya nggak boleh berlebihan. Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan kita ini yang paling macet itu ya arah Lewo tadi ya, Lewo sampai Limbangan ya, Pasar Limbangan. Nah, ini kita di Lingkar Nagrek, jalanan cukup lancar. Dulu waktu awal pertama kali sama Pak Alek ini ketenggak terus kita di sini ya. Karena oper giginya selalu nunggu habis. Padahal kalau Mercy itu sambung menyambung ya. RPM dilihat ya. Dan ini ada sebuah mobil box yang nggak mau ngalah ya, malah ke kanan, ke kiri ya, kita yang ngalah ke kiri. Padahal tadi udah mau disalip, nggak mau ya, disalip malah ngegas ya, sudah kita kasih jalan aja. Mungkin buru-buru, mungkin pengen segera ketemu keluarganya yang ada di sana. Lajur tengah, kita menuju lajur tengah dan masuk di terowongan. Kita akan masuk di terowongan Lingkar Nagrek. Pesepeda motor ini juga harus berhati-hati ya, dari tadi ke kanan tahu-tahu ke kiri, tahu tuh ada di depan bis. Untung kita dengan kecepatan yang cukup ya, nggak kencang-kencang amat ya. Hampir jam 12 malam kita memasuki Lingkar Nagrek ini. Masih memacu kendaraan ya Pak Alek ya, menyingkat waktu karena sebentar lagi kita akan beristirahat di rumah makan Nagrek. Nah, ini teman-teman di depan ada truk, ini jelang masuk ke terowongan. Banyak mobil berhenti di sebelah kiri untuk istirahat ya, sekedar istirahat, mungkin karena tadi kepayahan di kemacetan yang sebelumnya. Nah, kita masuk di terowongan teman-teman. Sebenarnya terowongan ini tidak boleh untuk berhenti ya, kecuali darurat. Tapi banyak orang-orang yang selfie di pinggir-pinggir dinding terowongan ya. Nah, seperti yang di depan kita ini berbahaya ya teman-teman. Kalau lagi pada kejar-kejaran, ada yang ambil lajur kiri ya sudahlah, wassalam lah ya. Tapi jarang terjadi ya, karena kita juga mau nanjak kok kebut-kebutan ya, susah juga. Kecuali motor yang di depan itu ya, yang dua itu ya, dari kanan langsung ambil paling kiri ya, itu juga namanya kebut-kebutan itu. Kita semenjak dari Ciamis memang sering ketemu motor seperti itu ya, yang ambil kanan terus sampai lawan arahnya itu ngerem gitu ya. Memang di jalur itu kita harus hati-hati, apalagi malam Senin, karena mereka sepertinya malam Jumatnya touring gitu ke arah timur, dan baru malam Seninnya kembali ke arah barat. Banyak sekali dari komunitas sepeda motor ya yang kita temui di jalan. Memang tidak saya dokumentasikan gitu ya. Ada moge juga tadi, tapi lumayan sopan lah ya. Walau memang sedikit bergesek ya, karena kehabisan ruang untuk menyalip.
Teman-teman, saya tidak banyak memvideokan ya, karena kali ini videonya hanya sampai rumah makan ya. Dan ini kita sudah mau sampai ke rumah makan. Tumben sekali ya, ini jam 00:06. Ini agak sepi. Biasanya kita kesulitan mencari celah untuk sekedar parkir. Nah, kita langsung dapat parkir di sini ya. Ini sebelahnya, di sebelah kanan kita itu ada bis Tasik Tanjung Priok. Nah, nggak begitu ramai teman-teman, ini warungnya. Namanya Warung Abu kalau teman-teman mampir di sini. Lebih dikenal dengan Warung Abu, dengan sajian makan prasmanan, ada bakso juga, dan ada siomay atau bakso tahu. Nah, saya ini sengaja ya, saya tunggu, saya videokan di sini. Saya menunggu ini siapa duluan yang melewati pintu, penumpang atau pedagang asongan. Ya Pak, siap. Itu sendirian ya, Pak? Nggak ada kondekturnya? Yang mana? Tasik. Biasanya sendirian. Saya waktu dulu Serang kan udah yang ininya online kan, Iya. ini harus berangkat. Oke teman-teman, Pak, kita yang dua menuju itu ke arah selalu pintu tol Cilenyi, dan ini sofa gitu adalah ya, paling jalan belakang itu kenapa ya, Pak, ya? Rancaikek yang biasanya banjir. Kenapa selalu Makanya dipasang aspalnya sofa? tidak rata dan bolong-bolong Yang paling karena belakang. sering tergenang air, dan Nah, karena semuanya kan tergenang ini air Pak Arda. permukaannya basah, ikatannya agak melemah tetapi Buat siapa gitu tertipis loh? dengan ban Iya, kendaraan. buat siapa gitu loh. Secara umum perjalanan ini cukup Iya. lancar ya teman-teman. Kita melaju cukup Nah, yang sampai kencang siapa dan sih? sampai di Tanjung Priok pada pukul 03.40. Iya. Kasih tempat tidur aja, Pak. Nah, kita masuk di terminal Tanjung Priok ya, berada di belakang Transjakarta. Nah, sini loh, Pak. Pak. Kondisi dan situasi masih lengang ya, cukup lengang. Yang Pak Arda itu kalau mau melewati. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja ya. Oh iya, saya lupa bahwa untuk hari ini Banjarsari tidak berangkat, hanya Karangpucung dan Tasik. Jadi yang Karangpucung yang mestinya berangkat pukul 8 ini jadinya berangkat pukul 7 pagi. Nah, begitu juga misalnya kalau Karangpucung nggak berangkat, Banjarsari berangkat, maka yang Tasik dimajukan dari jam 9 ke jam 8. Oke, terima kasih teman-teman. Salam.